Dalam rangka peningkatan dan pembinaan karir sumber daya manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerapkan metode penilaian yang transparan, objektif, dan akuntabel melalui penyelenggaraan Assessment Center yang bertujuan untuk mengukur potensi dan kompetensi individu sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna untuk menilai atau mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi atau alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa asesor dalam rangka menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pembinaan karir pegawai negeri pada instansi di Indonesia, dilaksanakan penilaian berbasis kompetensi melalui Assessment Center. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu pegawai negeri pada Polri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien. Polri yang mengemban fungsi pelayan turut berperan serta memberikan bantuan atau menyelenggarakan assessment center bagi sumber daya manusia pada instansi atau lembaga lain melalui mekanisme dan tata cara yang disepakati serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan assessment center membutuhkan asesor, yaitu seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan asesor, dan memiliki keahlian teknis untuk melakukan penilaian kompetensi, dan orang yang dinilai kompetensinya melalui assessment center disebut asesi. Dalam assessment center juga mempersyaratkan profil kompetensi, yaitu kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu. Tujuan utama assessment center adalah untuk memperoleh asesi yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan profil jabatan yang dipersyaratkan. Prinsip assessment center. 1. Objektif, yaitu penyelenggaraan assessment center menggambarkan kompetensi sesungguhnya yang dimiliki oleh asesi. 2. Akuntabel, yaitu penyelenggaraan assessment center dapat dipertanggungjawabkan. 3. Nesesitas, yaitu penyelenggaraan assessment center dilaksanakan sesuai kebutuhan. 4. Transparan, yaitu penyelenggaraan assessment center dilaksanakan secara terbuka. 5. Independen, yaitu penyelenggaraan assessment center tidak terpengaruh oleh pihak lain. Karakteristik Assessment Center Polri sebagai berikut. 1. Dirancang untuk jabatan tertentu. 2. Menggunakan beberapa metode penilaian. 3. Setiap kelompok atau batch diikuti paling sedikit 5 asesi dan paling banyak 6 asesi. 4. Perbandingan dalam penilaian antara asesor dan asesi adalah 2 asesor berbanding 1 asesi. 5. Asesi dinilai berdasarkan kriteria jabatan yang telah ditentukan. 6. Hasil penilaian didasarkan pada observasi dan data lainnya selama proses assessment center. 7. Penilaian akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi data yang diperoleh melalui asesor meeting. 8. Hasil assessment center dapat digunakan selama 2 tahun terhitung setelah hasil assessment center dikeluarkan. Dan yang terakhir, hasil assessment center dapat dijadikan umpan balik bagi asesi. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan assessment center antara lain: 1. Psikometri. 2. Wawancara berbasis perilaku atau behavior event interview. 3. Tes kepribadian atau inventory. 4. Intrae. Simulasi dari situasi nyata yang dihadapi asesi dalam menjalankan tugas sehari-hari. 5. Diskusi kelompok tanpa pemimpin atau leaderless group discussion. 6. Presentasi. 7. Permainan atau games. 8. Mencari fakta atau fact finding. 9. Penulisan proposal atau proposal writing. 10. Analisis kasus atau problem analysis. Dan yang terakhir, bermain peran atau role play. Hasil assessment center untuk jabatan tertentu dengan kategori: 1. Sangat memenuhi syarat atau SMS. 2. Memenuhi syarat atau MS. 3. Cukup memenuhi syarat atau CMS. 4. Masih memenuhi syarat atau MMS. Dan 5. Belum memenuhi syarat atau BMS.
Feedback. Hasil asesmen center tidak diberikan kepada asesi, namun dapat diketahui oleh asesi dan diberikan umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback diberikan oleh asesor melalui pertemuan langsung atau sarana komunikasi. Hasil asesmen center dan umpan balik dapat diteruskan kepada pimpinan instansi. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, maka sejak tahun 2017, tarif yang berlaku atas pelaksanaan kerjasama di bidang asesmen center Polri telah ditetapkan sebagai berikut. 1. Asesmen center selama 2 hari untuk eselon 1 dan 2 minimal 6 orang per asesi dengan tarif 6 juta rupiah. 2. Asesmen center selama 1 hari untuk eselon 1 dan 2 minimal 6 orang per asesi dengan tarif Rp4.500.000. 3. Asesmen center selama 1 hari untuk eselon 3 minimal 6 orang per asesi dengan tarif Rp4 juta. 4. Asesmen center selama 1 hari untuk eselon 4 minimal 6 orang per asesi dengan tarif Rp3.800.000. 5. Feedback pasca penilaian kompetensi per asesi dengan tarif Rp700.000. Kini saatnya instansi kepemerintahan kami persilakan untuk memanfaatkan asesmen center Polri sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien guna mendukung visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Asesmen Center Polri, bravo!